Halo, perkenalkan saya Desanti Aryani Retonang dengan NIM 2021 1151 005. Saya adalah mahasiswi dari Indonesia Banking School, program studi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya, yaitu guna untuk memenuhi tugas sebelum UTS pada mata kuliah komunikasi pemasaran. Materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang komunikasi pemasaran terpadu pada brand Nestle. Baik, yang pertama itu komunikasi pemasaran. Kita harus mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan saling bertukar tawaran yang bernilai bagi konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Aspek-aspek untuk pemasaran ini meliputi periklanan, public relation, promosi, distribusi, penjualan, dan pelayanan konsumen. Baik. Proses pemasaran produk atau layanan dilakukan dengan mengolaborasikan 4 hal, yaitu pertama produk atau produk, item yang akan ditawarkan oleh suatu bisnis kepada calon konsumen. Yang kedua itu ada harga atau price, berapa nilai yang dipatokkan oleh suatu bisnis untuk produk atau layanan yang ditawarkan. Yang ketiga ada tempat atau place atau distribution. Ini merujuk pada proses distribusi produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Yang keempat itu ada promosi atau promotion, kegiatan komunikasi yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai karakteristik dan manfaat produk layanan kepada calon konsumen. Lanjut, ada promotion mix. Promotion mix ini adalah serangkaian pendekatan yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengoptimalkan upaya promosi serta menjangkau target pasar yang lebih luas. Untuk melakukannya, Anda perlu mengkombinasikan penggunaan alat media ataupun metode tertentu agar sebuah bisnis dapat mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Promosi mix merupakan salah satu komponen atau elemen yang ada pada konsep marketing mix, di mana dalamnya terdapat elemen 7P atau 4P sama 3P, yaitu product, price, place, promotion, people, process, physical, evidence. Baik, lanjut. Komponen promotion mix, yang pertama itu ada advertising. Advertising atau iklan adalah presentasi atau promosi berbayar untuk sebuah barang atau jasa. Beberapa contoh digital advertising yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat iklan melalui media sosial, Google Ads, atau yang lain. Yang kedua itu ada personal selling. Personal selling merupakan teknik promosi di mana penjual akan mendatangi pelanggan dan berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Salah satu contohnya itu personal selling dapat kita lihat di Customers Cosmetics, di department store. Perwakilan pihak penjual dapat memberikan saran atau solusi mengenai problem yang dialami oleh pelanggan, seperti memberikan saran mengenai produk yang cocok untuk kulit sensitif atau yang lainnya, kayak gitu. Yang ketiga itu ada sales promotion. Sales promotion merupakan insentif jangka pendek yang dilakukan oleh pihak penjual agar pelanggan segera melakukan pembelian produk. Dengan teknik ini, biasanya kita dapat menimbulkan rasa urgent sehingga konsumen akan segera membeli produk kita, kayak gitu. Contohnya itu sales promotion yang bisa kita berikan itu diskon, potongan harga, loyalty reward, kupon, giveaway, bonus, dan lain-lainnya. Sebagian besar bisnis yang akan memberikan sales pada waktu atau momen tertentu, misalnya ketika akhir tahun, Lebaran, Natal, pokoknya hari-hari besar. Terus ada yang keempat, public relation. Public relation ini perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi cara pelanggan ketika menilai produk atau brand kita. Public relation merupakan proses untuk mempertahankan citra baik serta membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak yang bekerja sama dengan perusahaan kita. Jadi melalui
public relation ini, perusahaan dapat membangun cerita yang menarik untuk mempromosikan image yang baik di pasar gitu. Biasanya perusahaan akan berusaha mendapatkan image positif dengan menarik perhatian target market yang memberikan aktivitas perusahaan atau aktivitas lain yang berkaitan dengan pelanggan. Dari kegiatan ini, sebuah bisnis akan memulai citra yang positif di mata konsumen, dikenal lebih banyak orang, dan pada akhirnya menumbuhkan minat yang lebih tinggi terhadap produk kita. Contohnya itu kegiatan public relation seperti mengadakan acara khusus, mempromosikan kegiatan amal, seminar, atau yang lainnya, kayak gitu. Terus yang kelima itu ada direct selling. Direct selling merupakan teknik promosi di mana perusahaan akan menjangkau pelanggan secara langsung. Perusahaan akan menggunakan beberapa alat seperti telepon, email, aplikasi, atau alat lain yang menyampaikan pesanan yang berisi call to action. Direct selling juga dapat digunakan ketika sebuah perusahaan memiliki penawaran khusus, layanan baru, atau fitur baru dari produk yang ditawarkan. Nah, contohnya itu aplikasi desain bernama Casva akan mengirim email kepada para pengguna ketika mereka memiliki logout baru. Contoh lainnya seperti perusahaan provider yang sering mengirim SMS menyampaikan diskon atau promo, kayak gitu. Yang terakhir itu ada internet marketing. Internet marketing adalah salah satu jenis strategi pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan bantuan internet melalui berbagai media atau platform berbasis online. Contohnya itu platform yang sering dipakai adalah website, email, blog, mesin pencari, dan media sosial, kayak gitu. Lanjut, ada proses perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu adalah sebuah proses perencanaan marketing komunikasi yang memperkenalkan konsep perencanaan komprehensif untuk mengevaluasi peranan strategi dari berbagai elemen komunikasi pemasaran seperti public relation, advertising, direct selling, sales promotion, dan interactive marketing untuk memberikan kejelasan, konsistensi, serta pengaruh komunikasi yang maksimum. Komunikasi pemasaran terpadu sering disebut dengan IMC, yang merupakan sebuah proses strategi bisnis dalam pengolahan hubungan dengan konsumen yang intinya untuk menggerakkan brand value. Kayak gitu. Terus tujuan komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat dengan elemen promosi hingga pada tingkat efeksi, kognisi, maupun konasi. Pada elemen promosi yang digunakan tadi dibagi atas soft sell dan hard sell yang pastinya diberikan tugas berbeda-beda. Gitu. Terus strategi komunikasi pemasaran terpadu. Target market vs target audience. Target market merupakan para konsumen dari produk yang Anda jual. Lalu untuk target audience adalah mereka yang Anda jadikan sasaran dalam melakukan komunikasi. Target market merupakan para konsumen dari produk yang kita jual. Lalu untuk target audience adalah mereka yang kita jadikan sasaran dalam melakukan komunikasi. Yang kedua ada media strategi, kombinasi antara pengguna media massa, interpersonal, dan juga interaktif. Ketahui juga ulasan mengenai strategi pendekatan komunikasi dengan media yang efektif dan dapat dimanfaatkan dengan baik. Yang ketiga ada message strategi. Dalam hal ini meliputi konsep penetrasi pesan atau pendekatan maupun daya tarik, dan juga tentang eksekusi pesan yang akan dilakukan kepada konsumen. Yang keempat itu ada line element. Dalam hal ini meliputi dua unsur yaitu soft sell, hard sell yang sudah dijelaskan di atas tadi. Yang kelima ada budget. Yang terakhir adalah budget yang di dalamnya mencakup top up dan bottom up. Lanjut, pada bagian proses perencanaan ini tentu menjadi lanjutan dari strategi, di mana terdapat 5 perencanaan yang harus kita lakukan. Di antaranya itu yang pertama adalah lakukanlah identifikasi tentang konsumen serta nilai kemajuan. Yang kedua, perkirakan tentang konsumen beserta dengan nilai kemajuan. Yang ketiga, melakukan perencanaan pesan komunikasi. Yang keempat, perkirakan aliran dana yang masuk ke perusahaan dari para konsumen. Yang kelima, lakukan evaluasi setelah membeli barang, serta Anda perlu melakukan analisis produk masa depan permintaan konsumen dari produk yang Anda punya. Kayak gitu. Terus lanjut untuk produk yang harus dibahas yaitu tentang Nestle.
Nestle ini merupakan salah satu perusahaan ternama yang telah mendunia. Nestle telah menciptakan ratusan bahkan ribuan produk terutama dalam jenis makanan dan minuman. Dalam hal ini, strategi khusus menjadi salah satu kunci utama dalam kesuksesan suatu perusahaan. Dalam pemasaran produknya, perusahaan Nestle menerapkan strategi promosi sebagai strategi utama dalam pemasaran produk. Keunggulan kompetitif dari Nestle, yang pertama itu portofolio produk dan merek yang tak tertandingi. Kedua, kemampuan riset dan pengembangan atau research development atau R&D yang tak tertandingi. Yang ketiga, ada kehadiran geografis yang tak tertandingi. Keempat, ada karyawan, budaya, nilai, dan sikap. Yang kelima, ada gizi, kesehatan, dan keafiatan. Yang keenam, ada pasar yang berkembang dan PPPP. Yang ketujuh, ada kepemimpinan luar ruang. Yang kedelapan, ada premiumisasi. Lanjut, strategi bisnis pada Nestle. Nestle memiliki misi untuk dikenal sebagai pemimpin dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan di dunia. Dipercaya oleh semua pemangku kepentingan dan jadikan acuan untuk kinerja keuangan dalam industrinya. Nestle percaya bahwa kepemimpinan bukan hanya soal besar kecilnya perusahaan, tapi juga soal perilaku. Nestle paham bahwa kepercayaan hanya dapat diperoleh dengan konsisten memenuhi janji-janji mereka dalam jangka panjang. Misi dan perilaku ini terangkum dalam moto sederhana, Good Food, Good Life, yang mencerminkan keinginan lewat perusahaan Nestle. Strategi pemasaran Nestle membangun loyalitas terhadap pelanggannya. Memaksimalkan nilai pelanggan berarti mengembangkan hubungan pelanggan untuk jangka panjang. Pada era modern seperti saat ini, perusahaan telah meningkatkan pemasaran massal yang tidak efisien dan beralih ke pemasaran presisi yang dirancang untuk membangun hubungan pelanggan yang kuat. Perusahaan yang ingin membentuk iklan pelanggan yang kuat harus memperhatikan sejumlah pertimbangan yang beragam. Sekelompok penelitian melihat kegiatan membangun retensi dengan menambah manfaat keuangan, manfaat sosial, atau ikatan struktural. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan strategi pemasaran dilakukan oleh PT Nestle Indonesia dalam membangun loyalitas dengan pelanggan. Baik, terima kasih. Sekian hasil presentasi saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih.